Tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro akan hadir secara daring dan juga memberikan keterangan mengenai kasus ini, bagaimana motif dari pelaku di forum ini. Tapi ternyata hingga acara ini berlangsung, perbincangan ini terus berjalan. Pak Kapolres masih belum bisa bergabung dengan kami dan juga memberikan keterangan kepada Anda, para pemirsa. Kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan Dr. Zulfia, Dr. Vivi mengenai hal ini. Ada tensi tinggi ini dialami oleh setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas begitu. Walaupun itu tugas baik yang di kantor ataupun juga berinteraksi dengan masyarakat, apakah itu bisa mempengaruhi kondisi psikisnya, kejiwaannya, ketenangannya dan sebagainya, dokter? Ya, tentunya Mbak Putri, semua faktor tekanan, apakah itu dari tempat kerja, apakah lingkungan keluarga, sosial, bisa berkontribusi terhadap adanya suatu tindakan yang didorong oleh suatu kondisi emosional tertentu. Seperti kasus ini kan sebetulnya kasus katakanlah personal ya terhadap individu kepada ibunya, bayangkan ibu kandungnya. Tapi karena ini menyangkut anggota Polri sehingga akan menjadi lebih disorot tentunya ya. Tapi kita perlu memperhatikan apakah ada pola-pola perilaku yang sebelumnya sudah ada pada individu tersebut yang memang individu tersebut misalnya sudah punya masalah dengan pengendalian emosi, punya masalah dengan pengendalian impuls atau dorongan-dorongan. Ketika misalnya marah, ketika beliau menginginkan sesuatu, kemudian tidak bisa dikendalikan, dorongan misalnya untuk melukai, mencederai orang lain. Nah ini perlu menjadi suatu perhatian khusus. Apakah ini bagian dari suatu kondisi mental tertentu, misalnya ada gangguan mental tertentu, apakah gangguan kepribadian, misalnya, apakah ini suatu gangguan psikosis? Kalau psikosis itu memang ada gangguan pada penilaian realita biasanya ya. Artinya dia tidak sadar penuh saat melakukan suatu tindakan didorong oleh delusi atau halusinasi. Atau misalnya orang dengan gangguan depresi yang berat, di mana ada pikiran-pikiran ke arah bunuh diri yang bisa sampai juga berkembang menjadi membunuh atau menghilangkan nyawa orang terdekatnya. Nah, kita juga perlu evaluasi, apalagi tadi ada berita peredaran miras gitu ya. Apakah under influence? Apakah yang bersangkutan di bawah pengaruh alkohol atau nafza, narkoba? Karena itu juga bisa mempengaruhi cara berpikir, cara pengendalian emosi. Itu jadi, semakin memperburuk pengendalian emosinya? Ingin melampiaskan emosi terus atau seperti apa, Dr. Vivi? Ketika ada satu pemicu yang membuat emosi tertentu muncul, misalnya kalau tadi saya lihat dari narasinya adalah meminta sesuatu kepada ibunya, tidak langsung dituruti, kan itu sepertinya sepele ya, trigger. Tapi ketika ada emosi marah yang muncul, tidak bisa mengendalikannya. Kalau orang yang sehat, yang pengendalian dirinya baik, tentunya bisa marah dengan mengungkapkan, mengekspresikan dengan cara yang baik. Tapi ketika misalnya di bawah pengaruh zat tertentu atau memang ada masalah dengan kepribadian, emosional, ada masalah mental tertentu, sulit untuk bisa mengendalikan dorongan emosinya dan juga dorongan atau impuls untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya agresif. Karena kita lihat kalau tadi dari narasinya juga setelah katakanlah melakukan suatu tindakan tertentu dengan ada lagi tindakan berikutnya mengambil tabung gas. Artinya di sini tuh ada kemarahan yang besar. Kemungkinan ada kemarahan yang besar, kita nggak tahu apakah ada pola interaksi antara anak dan orang tua yang sudah terjadi dari kecil sampai dewasa yang membuat akumulasi nih dokter, bisa jadi gitu. Karena tidak serta-merta kita sebagai katakanlah orang dewasa yang sehat, ketika kita marah dengan orang tua kita akan melakukan tindakan seperti itu. Kita bisa compare dengan diri masing-masing. Berarti ada tanda tanya nih yang memang kita perlu evaluasi lebih lanjut. Gitu. Jadi sebelum melihat memang apakah ada tekanan dari lingkungan pekerjaannya sebagai seorang anggota polisi, tapi juga secara individu, personality, apakah ada masalah kepribadian ataupun juga masalah kesehatan mental pada individu. Baik, nanti kita akan perdalam lagi Mas Bambang, kemudian juga Pak Rianto akan memberikan catatannya. Tapi sebelumnya kita akan menuju ke Bogor terlebih dahulu. Rekan kami Eko Hadi akan memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ini. Silakan Eko Hadi. Ya, Putri Viola dan pemirsa TV One, selamat malam. Hingga saat ini, awak media itu masih menunggu informasi sepenuhnya dari pihak polisian. Sedangkan untuk pihak Polres Bogor sendiri juga masih menunggu hasil dari sidang etik atau pemeriksaan etik di Polda Metro terkait diduga penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dan informasi yang saya peroleh juga di lapangan bahwa memang terduga pelaku ini juga menjual miras. Namun hal tersebut masih diperdalam oleh pihak kepolisian. Apa betul
dua pelaku ini melakukan penjualan miras di sekitar wilayah Kecamatan Cilengsi. Namun informasi dari warga memang beberapa kali terduga pelaku ini sempat meresahkan warga dan hingga akhirnya terjadi kejadian beberapa hari lalu yang menewaskan atau meninggal dari ibu kandungnya sendiri ya, Baik. dianiaya. Ya, Itu. Eko Hadi, ya Eko tadi sempat sampaikan kesaksian para warga menyebutkan bahwa tindakan oknum ini ada beberapa kali meresahkan warga. Apa yang dilakukan sehingga kemudian mengundang keresahan dari warga dan seberapa sering sebenarnya dilakukan oleh oknum polisi ini? Ya, seperti yang saya kemarin terima laporan dari warga pada saat melakukan wawancara atau interview terhadap warga sekitar, memang beberapa kali ada sempat terjadi cekcok dengan antara terduga pelaku dengan warga sekitar. Bentuknya dalam hal nyaris melakukan kekerasan dan beberapa kali juga warga terlibat pertengkaran dengan terduga pelaku. Oke. Seperti salah satu contohnya adalah terkait masalah parkir dan itu pun dibenarkan oleh warga ketika saya melakukan wawancara kemarin, sehingga warga pun langsung menilai untuk terduga pelaku secara sifat maupun sehari-hari seperti itu kurang lebih, Putri. Saat melakukan konflik dengan masyarakat begitu, berantem dengan para tetangga yang ada di sana lah. Nah, ini selalu terduga pelaku masih dalam kondisi sadar atau mungkin terpengaruh minuman keras dan sebagainya menurut pengakuan dari warga yang ada di sana? Ya, untuk informasi tersebut saya belum menerima kesaksian dari warga, namun yang pasti beberapa kali memang warga sendiri mengaku agak sedikit resah akibat pula dari terduga pelaku ini. Oke. Gitu, Putri. Eko, apakah mendapatkan informasi juga baik mungkin dari warga yang ada di sana ataupun pihak kepolisian saat bertemu ibunya pada hari itu saat melakukan tindakan, apakah terduga pelaku ini juga dalam kondisi yang memang sadar atau dalam pengaruh zat tertentu? Apakah ada informasi mengenai hal itu? Iya, sama. Untuk informasi tersebut saya juga belum memperoleh karena memang saat itu warga hanya menyaksikan saja. Ya, terlibat cekcok mulut ataupun yang menyebabkan warga menduga atau menyangka bahwa terduga pelaku ini terpengaruh atau di bawah pengaruh minuman keras. Gitu, Putri. Dari warga yang ada di sana ataupun juga mungkin saksi mata, apakah mereka mengetahui bagaimana komunikasi sejauh ini biasanya atau komunikasi sehari-hari antara terduga pelaku dengan korban, dengan ibunya sendiri? Ya, warga sendiri juga kurang begitu tahu interaksi maupun komunikasi antara anak dengan ibu kandungnya sendiri. Namun yang pasti warga melihat sosok ibu kandungnya ini orang yang cukup ramah dan baik hati. Tentunya sering berkomunikasi juga dengan warga sekitar, kurang lebih seperti itu. Baik, Putri. terduga pelaku ini tinggal di sana memang sehari-hari atau hanya sesekali pulang ke rumahnya ini, ke tempat ibunya ini, Eko? Ya, berdasarkan keterangan dari warga, mereka hanya sesekali saja melihat terduga pelaku ini ada di tempat tersebut atau di sekitar lokasi kejadian, dan mungkin bisa disimpulkan bahwa diduga pelaku ini tidak tinggal di tempat atau tempat kejadian perkara yang kemarin itu. Baik, Eko Hadi, terima kasih informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana perkembangannya. Pak Arianto, ini menarik, tapi sebelum kita membahas tadi sudah ada catatan dari Mas Bambang, evaluasinya bagaimana begitu kan, kemudian juga pengawasan yang melekat ini seperti apa. Nah, ini Pak Arianto, diduga memang ini masih simpang siur, kita tunggu kepastian dari pihak kepolisian, tapi ada faktor penjualan miras di sana, apakah memang polisi tersebut memang terlibat? Ini bagaimana hal seperti ini, apakah memang luput dari pantauan? Seharusnya kan ini hal ini terpantau oleh atasannya, Pak Arianto. Ya, semestinya kalau memang ada berita-berita kayak gitu itu harusnya tidak luput ya dari pantauannya. Karena kan apabila masyarakat yang melihat itu kemudian memviralkan di medsos. Tapi kalau tidak diviralkan di medsos ya mesti pelanggaran-pelanggaran anggota yang di lapangan itu nggak akan diketahui oleh atasannya. Kan gitu kan. Makanya saya pikir ya ini dalam kondisi yang seperti ini ya mestinya polisi itu begitu-begitu aware gitu ya dengan perilaku negatif di lapangan itu, yaitu memberi kesempatan kepada publik yang melaporkan kepada hotline itu ya, kalau ada perilaku menyimpang daripada anggotanya yang kurang bagus ya, apalagi ikut-ikut membackingi kasus itu, tolong dilaporkan kepada saya. Saya pakai contoh dulu ya, saya waktu Kapolda di Sulteng dulu ya, nomor waktu itu belum ada medsos, saya taruh nomor HP saya di surat kabar terkenal di situ. Tapi HP-nya saya pegang terus, tidak saya kasihkan ajudan.
silakan laporkan anggota saya yang menyimpang. Mau apa, mau ikut judi, mau nangkep, mau pungli dan sebagainya itu. Akibatnya apa? Saya setiap hari menerima itu, informasi itu. Dan saya seketika itu juga laporannya macam-macam. Ada laporan mengenai anggota Pak ini, di kos-kosan ini Pak, anggota Bapak itu, Polwan sama ini, lagi situ nanti bisa digerebek rakyat. Cepet-cepet saya telepon propos saya, cepet-cepet amankan tuh, ambil daripada nanti dipermalukan polisi. Contohnya kayak gitu. Baik. Di hutan ada orang mau nyolong illegal logging itu, telepon ke saya, Pak ini orang illegal logging ini lagi nyuri. Oh ya biarin aja, 3 hari saya ambil kayunya itu. Karena 3 hari baru diambil biasanya gitu. Judi togel, Pak ini aja judi togel ini. Itu Pak bukanya diem-diem, kalau bikin struknya itu ditaruh di bawah fax. Saya suruh staf saya tangkap dulu, kasihkan di reskrim. Karena kalau saya kasihkan di reskrim belum tentu dia ditangkap. Iya. Kayak gitulah. Kontrol dari masyarakat itu paling kuat Betul. sebetulnya. Tapi mungkin masyarakat agak sedikit apatis Pak. Ini bakal di follow up nggak? Itu mungkin Pak. Jadi makanya itu ya. Kontrol dari masyarakat itu sekarang zaman medsos paling bagus itu. Mestinya itu difasilitasi, tetapi dibuktikan bahwa itu diterima dan ditindaklanjuti gitu loh. Tidak hanya hotline nomor segini. Memang hotline banyak sekarang kan. Tapi saya sendiri ngubungi juga susah. Apakah ini diteruskan apa tidak? Itu mestinya kayak gini. Sebetulnya masalah ini jadi gampang kan. Apabila polisi itu mau memberikan nomor hotline yang betul-betul mujarab dan ada tindak lanjutnya dan diceritakan oleh masyarakat. Oke, baik. Itu kira-kira hanya dengan cara begitu ya agak mendingan lah. Polisi bisa mengontrol di lapangan yang 460.000 itu tadi itu. Baik, gitu. iya. Kita memang masih menunggu bagaimana konfirmasi dari pihak kepolisian. Apakah memang betul ada peredaran miras tersebut legal, ilegal dan sebagainya. Tapi ini bisa jadi 2 kasus Mas Bambang. Selain kemudian menghabisi nyawa ibunya sendiri, terlibat juga mungkin di peredaran miras ilegal. Tapi sekali lagi kita masih belum tahu. Tapi banyak sepertinya polisi-polisi yang punya kekuasaan, punya akses dan sebagainya memanfaatkan hal ini. Tapi nanti Mas Bambang catatannya, kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi.